Kalau lu klik video ini, berarti lu sadar kalau lu itu miskin dan lu pengen berubah. Kebanyakan orang miskin itu menghibur dirinya dengan cara dia nyalain orang lain. Dia selalu bilang bahwa ini kondisi ekonomi lagi jelek, ini kesalahan pemerintah, ini salah gua nggak dilahirin sama orang yang kaya. Tapi itu cuma cara mereka semua untuk menghibur dirinya. Nyatanya, lu tuh miskin karena hanya pola pikir lu yang miskin. Lu pernah mikir nggak, di dunia ini uang itu ada banyak sekali ya. Ada orang yang bisa hasilkan puluhan triliun, bahkan ratusan triliun per tahunnya. Satu orang. Tapi lu bingung, kenapa uang itu tidak pernah nyampe ke tangan lo? Kenapa tidak pernah ada di genggaman lo? Berarti ada hal di dunia ini yang lu nggak tahu, yang orang lain itu tahu. Mereka itu selalu yang gue sebut jual skrip ke lu. Datang ke sekolah yang rajin, kerja yang keras, menabung yang keras, ya kan? Lu sekolah yang rajin, cari nilai yang bagus, dengan nilai yang bagus, lu bisa lamar kerja, lu cari gaji naik pelan-pelan, lalu nabung di celengan ayam. Itu adalah skrip yang ditanamkan ke lu sejak lu kecil. Jadi setiap kali ya lu punya pemikiran lain yang di luar skrip itu, lu akan ragu dan lu akan takut. Lu tidak pernah diajarin untuk nanya kenapa nasihat yang keluar seperti itu tidak pernah datang dari mulut orang yang kaya. Tapi ini kebenaran yang mereka tidak pernah mau lu tahu. Kalau semua sistemnya tadi, yang gue sebut dari sistem edukasi, ya, sistem pekerjaan, itu tidak pernah didesain untuk lu jadi kaya. Tapi itu lu didesain untuk sebagai hamster, ya. Lu jadi sebagai hamster yang lari di roda. Lu cuman muter, lu kelihatannya larinya kencang, tapi lu lari di tempat. Simpelnya, ya, ketika lu sekolah nih, lu lulus sekolah, lu dijanjin apa? Ketika lu lulus kuliah, lu pasti bisa dapat pekerjaan lebih gampang kalau S1. Padahal itu bohong secara total. Belum tentu lu S1 lu bisa mendapatkan pekerjaan. Ketika lu naik gaji, tapi semua barang yang lu beli di sekitar lu itu udah ikutan naik. Jadi semua sistemnya ini didesain hanya sebagai ilusi. Lu cuma sebagai hamster yang lari di tempat. Lu disuruh nabung, ya kan? Atau dibikinin hashtag, yuk nabung saham. Lu nabung saham selama 5 tahun, malah sahamnya rugi. Jadi lu udah tadi, ya kan, pertama lu udah cari S1, ya lu udah keluar duit dulu, orang tua lu udah keluar duit, buat lu dapat jaminan pekerjaan, yang lu dapetnya sulit banget. Setelah lu cari orang dalam segala macam, lu bisa masuk, dapat gajinya naik, hasil ditabung, ya, hasil tabungannya rugi. Setelah itu semua barang di sekitar lu naik. Mereka itu distraksi lu, ya, untuk nggak paham tentang ini dengan segala macam cara. Mereka kasih di depan kalian, di algoritma tuh ditampilin paling depan, ya. Kalau lu lihat YouTube Indonesia trending, lu akan lihat semua isinya adalah konten entertain. Karena itu adalah yang di-push, ya, agendanya oleh mereka. Kalau lu nggak bangun sekarang, lu akan kedip, dan nanti 20 tahun tuh udah jalan. Dan lu akan lari di tempat yang sama. Padahal lu udah kerja keras, lu udah nabung, lu udah lakuin semuanya. Tapi lu akan berada di titik persis sama seperti sekarang. Uang itu bukan seperti apa yang lu pikirin. Uang itu bukan cuma sekedar gua ngomong di sini kerja keras. Tukang sapu di bawah kerja keras lebih dari gua. Uang itu bukan cuma tentang nabung kadang. Dan juga bukan hanya tentang kepintaran. Uang itu tentang kontrol. Ya. Jadi orang yang kaya itu, teman-teman gua yang kaya itu nggak kerja 9 sampai 5. Ya, kadang bisa lebih, kadang bisa kurang. Mereka itu ciptakan sistem. Orang yang jadi kaya itu tidak pernah ikutin aturan main gamenya yang diajarin ke kalian. Sekolah, ya, cari kerja, habis itu nabung. Gak ada gua melihat satupun di bumi ini yang benar-benar kaya. Cuma dari ikutin 3 itu. Yang kaya adalah mereka yang punya sistemnya, ya. Mereka yang bikin sistemnya. Mereka yang bikin aturan mainnya sendiri. Mereka yang ciptain gamenya. Mereka adalah orang yang nggak play by the rules. Mereka bukan orang yang ngikut aturan. Mereka yang ngakalin aturan-aturan yang ada. Dan orang-orang kaya ini posisi dirinya selalu menang. Contohnya, inflasi ketika naik. Orang miskin tuh bingung gitu ketika beras itu naik, ketika biaya pendidikan itu naik. Orang kaya ketika inflasi itu mereka malah senang. Jadi orang kaya ya itu cinta inflasi. Saya sangat cinta inflasi. Ketika inflasi terjadi, semua apartemen gue makin mahal, semua mobil gue makin mahal, semua rumah gue makin mahal, semua aset gue makin mahal. Jadi semua yang gue punya itu makin mahal justru kalau inflasi. Gue punya outlet yang jualan lifestyle, jualan F&B. Makanan di situ tambah mahal ketika inflasi itu naik. Jadi semuanya sama-sama ya. Ketika inflasi terjadi justru gue tambah kaya. Itu adalah orang yang mainin aturannya. Lu perhatiin ya, ketika misalnya gue ngomong kripto, Bitcoin di sini. Ketika Bitcoin jatuh, ketika saham jatuh, orang lain tuh pusing ya. Orang yang nabung saham bank ya, orang yang nabung Bitcoin itu pusing ketika turun 30%, 40%. Gue di sini pusing nggak? Enggak. Gue masih ada banyak bisnis yang ngasilin gue duit. Orang kaya itu desain hidupnya. Ketika semua sistemnya itu mau coba ngakalin dia yang ngakalin sistemnya. Ketika inflasi itu bunuh semua orang, inflasi bikin gue tambah kaya. Ketika Bitcoin turun, gue punya bisnis ngasilin uang yang gue bisa top up lagi Bitcoinnya. Ketika orang bilang, oh ekonomi lagi turun, coba lu datang ke salah satu outlet kita di Bali. Salah satu dari 52 outlet yang grup kita punya. Itu full. Kenapa? Karena itu nggak cuma orang Indonesia yang datang ke sana. Yang datang ke sana ada bule Australia, ada bule dari Inggris. Mereka semua sibuk apa? Buka botol di sana. Ya, jadi nggak tergantung sama ekonomi lokal, bahkan bisnis-bisnis yang kita punya orang-orang kaya ini.
Ketika lu kesulitan nabung dari hasil kerjaan lo, orang kaya itu lagi gandain duitnya di hal-hal yang lu bahkan nggak paham caranya. Mereka paham bahwa uang itu adalah sebuah alat, ya, sebuah tool, bukan sebuah reward atau hadiah. Orang miskin tuh kira, oh dapat uang, ini kayak hadiah. Orang kaya lihat uang, itu sebagai alat. Gue harus ngapain dengan uang ini? Gimana caranya gue bikin prajurit-prajurit ini bisa bekerja untuk gue? Misteri terbesar yang dikasih ke kalian adalah kalian harus kerja keras kan untuk dapetin uang. Kalian harus kerja untuk dapetin uang. Padahal uang itu dicetak, dipindahkan, bukan dicari untuk kalian bekerja. Kita orang-orang kaya bikin sistem untuk gimana caranya cetak uang. Orang kaya itu tidak pernah kerja untuk gaji. Mereka itu selalu beli aset yang berkembang di saat mereka itu tidur. Lu itu tidak pernah paham, ya, gimana caranya melihat uang sebagai alat. Lu melihat gaji itu sebagai sesuatu yang membanggakan. Ketika gaji naik, lu wah gaji gue naik. Waktu gue tukar terus untuk uang. Padahal lu hanyalah seorang pion di sistem yang dibikin sama orang lain. Kalau pendapatan seorang manusia itu stop di saat dia bekerja, artinya apa? Lu hanyalah budak sampai mendapatkan gaji yang selanjutnya. Lu tidak bisa hidup bebas. Kekayaan sebenarnya itu datang dari suatu sistem yang bisa bikin lu uang di saat lu masih tidur. Orang kaya itu nggak fokus gimana caranya mereka dapat gaji lebih. Mereka fokus gimana caranya dapetin aset yang lebih. Gimana caranya punya sistem bisnis. Gimana caranya punya investasi yang menghasilkan. Gimana uang itu bisa kerja walaupun mereka udah nggak kerja untuk uang lagi. Orang miskin tuh hanya taunya yuk nabung saham. Orang kaya itu yang bikin emitennya. Mereka yang bikin perusahaannya, mereka bikin sistemnya, mereka gaji karyawannya, lalu mereka listingin di bursa. Kebanyakan kekayaan, ya ini lu bisa cari datanya. Ini dari Profesor Aswad Damodaran. Datanya adalah, gak banyak orang yang bikin duit dari pasar saham. Kecuali para owner operatornya. Orang yang listing sahamnya itu yang jadi yang paling kaya. Bukan yang beli sahamnya setelah listing. Yang beli sahamnya secara listing, kalau lu rata-rata dari US tuh, real inflation adjusted cuma 6,6%. Sedangkan kalau orang kaya yang bikin justru emiten-emitennya, itu yang jadi paling luar biasa kaya. Orang kaya itu punya cara investasi yang kompleks. Mereka punya deal flow yang berbeda dengan kalian. Kalian cuma taunya gimana caranya beli saham perbankan. Orang kaya itu negosiasi dengan cara yang kalian nggak paham. Private equity deals, venture capital deals. Deal-deal yang kalian nggak pernah bisa dapat. Project yang bahkan kalian nggak tahu gimana caranya investasi di sana. Atau gimana caranya diajak untuk investasi di sana. Orang kaya itu selalu punya posisi cash yang mendekati ke nol. Lu orang-orang miskin itu sukanya lihat duit di dalam rekening lu. Sedangkan orang kaya ya lihat duit di rekening itu kayak kebakaran jenggot. Lu lihat duit gua ya berdasarkan harta gua yang ada di rekening gua itu kurang dari 0,01%. Itu cuma buat gua hidup sehari-hari. Gua anti banget ngeliat uang di rekening itu, gua anti banget. Orang kaya, oke, kalau mau simpen cash itu di mana? Mereka pasti beli US Treasury. At least mereka mau bungain pasti cashnya. Mereka pasti simpen di mata uang yang kuat. Orang kaya yang gue tahu semua simpen USD atau enggak Singapura dolar. Mereka beli bonds di Singapura. Ya, MAS punya Treasury. Mereka tidak ada yang beli bonds di negara berkembang. Kenapa? Karena fiatnya devaluasi, bondsnya nggak ada yieldnya jadinya. Ketika fiatnya turun 13%, bondsnya plus 7 ya lu minus gitu. Orang kaya itu paham kalau cash itu sampah. Jadi di saat lu ngerasa aman, oke gue simpen uang di tabungan nih. Orang kaya, yang mereka lakukan adalah mereka gimana cara gue buang-buangin uang ini ke tempat-tempat yang lain. Gimana cara uangnya gue buang, oke jadi US Treasury, oh uangnya gue buang jadi S&P 500, oh uangnya gue buang ya jadi properti, jadi gedung. Uangnya gue buang lagi buat deal ini. Uangnya gue buang lagi jadi outlet yang ke-30. Mereka itu paham uang itu mengalir kayak sungai. Dapat uang, Bitcoin, dapat uang S&P 500, dapat uang masukin ke venture capital ini fund 3, dapat uang masukin ini ke deal flow private equity yang beda, dapat uang masukin ke token project yang baru listing, dapat uang temen mau IPO masukin duluan sebelum kalian semua book building di aplikasi kayak orang tolol. Kita udah masuk duluan sebagai friends and family-nya. Kita masuk duluan sebelum semua beli. Sebelum pencet bel ting, badut-badut semua masuk. Minimal di situ ketakutan gitu kan dengan 30 juta yang lebih. Hey, ini jangan sampai hilang, ini tabungan gua takut resiko. Beda banget cara kita melihat duit ya, orang kaya sama lu disuruh untuk belajar takut ya kan, oh mau belajar ini nggak mau belajar gitu, belajar AI oh nggak ngerti belajarnya, diajarin gratis di sini YouTube gue juga oh nggak mau belajar, disuruh beli informasi nggak mau mahal. Orang kaya itu yang mereka lakukan adalah beli informasi, beli terminal di sini 500 juta per tahun, itu nggak masuk ke akal lu untuk beli informasi seharga 500 juta per tahun, nggak bisa lu proses gitu loh. Oh lu pikir mendingan untuk DP rumah karena lu miskin. Tapi nyatanya di dunia ini ada 325.000 orang kaya yang bayar 500 juta per tahun untuk bisa akses data terbaru sama informasi terbaru. Orang kaya itu rela buang duit hanya untuk mendapatkan koneksi. Lu bilang ke gue di sini, Warren Buffett mau makan sama gue, 100 miliar gue bayar cash sekarang. Buat makan siang doang, ya kasih gue waktu 1 jam. Gue akan bayar 100 miliar hanya untuk informasi yang keluar dari mulutnya. Kenapa? Karena semahal itu informasi.
Itu yang orang kaya tahu, orang miskin nggak tahu. Bedanya lu yang tahu deal flow